الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالصيام والقيام في رمضان ونهانا باتباع خطوات الشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله له شفاعة الأعظم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى في محكمة تنزيله وهو أعلم بمراده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim wa balaghan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala kalimat pujian dan syukur hanyalah pantas kita persembahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita ini hanyalah milik Allah, dan kita yakin tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali dari pertolongan Allah. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan, Rasul akhir zaman, buah hati Aminah putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqamah melaksanakan ajarannya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, shaimin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana biasa sebelum khatib menyampaikan uraian khutbah, maka khatib berwasiat kepada diri dan jamaah, ingat bahwasanya setiap hari Jumat adalah hari raya umat Islam, bahwasanya setiap hari Jumat kita duduk berkumpul di satu masjid bukan untuk istirahat siang, bukan untuk tidur duduk sender, bukan untuk main handphone, tapi kita hadir salat Jumat. Mudah-mudahan sepulang Jumatan nanti bertambahlah rasa takut kita kepada Allah. Dan ingat, setiap hari Jumat ada dua waktu mustajab. Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya. Yang pertama ketika khatib duduk di antara dua khutbahnya. Yang kedua selepas salat asar di hari Jumat. Gunakan dua kesempatan emas tersebut, sisipkan doa, mudah-mudahan wabah pandemi ini segera berakhir dan kebangkitan Islam segera terwujud. Shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini bakatis samawati wal ard, seluruh penduduk langit menangis karena kepergian Ramadan. Demikian pula mereka orang-orang yang rajin beribadah, mereka menangis akan kepergian Ramadan, karena rasa-rasanya baru sedikit lembaran Quran yang dibaca. Rasa-rasanya baru sedikit qiyamul lail yang kita laksanakan. Rasanya baru sedikit sedekah yang kita keluarkan di Ramadan ini.
Namun begitu cepat Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka di hari-hari terakhir Ramadan ini, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Jangan sampai kita menjadi orang yang bermaksiat. Jangan sampai kita menginjak-injak kesucian Ramadan. Shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan cepat atau lambat akan segera pergi meninggalkan kita. Padahal kalau boleh meminjam bahasanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fiqh Siyamnya, Ramadan diibaratkan sebagai kamadrasatin mutamayyizah, sebagai sekolah favorit, sebagai sekolah unggulan yang di dalamnya banyak guru-guru yang mengajar tentang Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya begitu banyak silabus dan kurikulum yang amat sangat mulia. Kenapa Ramadan mulia? Karena komposisi Ramadan amat sangat mulia. Di dalamnya ada hari yang diturunkannya Al-Quran. Di dalamnya ada sedekah yang Allah lipat gandakan pahalanya. Di dalamnya ada puasa Ramadan yang Allah wajibkan. Di dalamnya ada qiyamul lail yang kita laksanakan. Di dalamnya ada salat tarawih yang kita laksanakan. Di dalamnya ada iktikaf yang kita ramai-ramai menuju masjid untuk beriktikaf dan qiyamul lail dipimpin seorang imam yang membacakan 1 juz Al-Quran di Masjid Al-Abrar ini. Begitu mulia komposisi Ramadan. Maka sungguh benar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril berdoa dan diaminkan doanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ramadan begitu mulia, begitu indah, begitu sempurna, sampai malaikat Jibril berdoa, ragima anfu rajulin adraka alaihi Ramadan lam yughfar lahu. Sungguh celaka, sungguh amat sangat celaka orang-orang yang sehat di bulan Ramadan, punya kesempatan ibadah di bulan Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 30 hari kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam madrasah Ramadan agar kita dapat menahan nafsu kita. Apakah puasa kita diterima oleh Allah? Di antara tanda amal ibadah diterima oleh Allah dalam kitab Lataiful Ma'arif adalah dimudahkan untuk mengerjakan amal ibadah selanjutnya. Kalau memang puasa kita diterima oleh Allah, maka insya Allah Ramadan selesai, tapi kita masih melaksanakan puasa sunnah yang lainnya. Kalau memang tahan nafsu kita diterima oleh Allah, maka setelah Ramadan kita akan sanggup menahan hawa nafsu untuk tidak marah. Kalau memang Ramadan kita diterima oleh Allah, maka jari-jari kita bertahan tidak menggunjing sesama muslim ataupun orang lain di media sosial. Kalau Ramadan kita diterima oleh Allah, maka kita dimudahkan untuk tetap qiyamul lail di sepertiga malam. Kalau Ramadan kita diterima oleh Allah, maka pasti selesai Ramadan kita tetap melaksanakan sedekah dan membaca Al-Quran. Oleh karena itu, shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita hamba Rabbani, hamba yang menyembah kepada Allah. Bukan hamba Ramadhani, hamba yang hanya beribadah ketika bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ditutup auratnya, tapi di luar Ramadan dia umbar kembali. Dalam bulan Ramadan mereka membaca Al-Quran, tapi setelah Ramadan berakhir mereka kembali tidak pernah menyentuh Al-Quran. Dalam bulan Ramadan mereka senantiasa menahan hawa nafsunya untuk tidak marah, tidak ghibah, tidak namimah. Tapi setelah Ramadan
justru mereka menyulut api kemarahan karena menginjak-injak kesucian Islam. Shaimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan cepat atau lambat akan meninggalkan kita. Maka apa yang harus kita bawa? Pelajaran apa yang harus kita bawa setelah Ramadan ini? Kalau memang umur kita 40, 50, 60 tahun, is'al domiroka, tanya kepada diri kita sendiri, sudah berapa banyak Ramadan yang kita lalui dalam hidup? Seharusnya kita sudah mendapat predikat la'allakum tattaqun di setiap Ramadan. Sudah berpuluh-puluh kali Ramadan kita lalui, namun ternyata kalau ibadah kita tidak ada peningkatannya setelah Ramadan, itu tandanya kita menjadi murid yang gagal di madrasah favorit Ramadan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sungguh sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ikum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.